Maka An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Adhkar, beliau mengatakan, "Yanbaghi liman sami'a ghibata muslim an yaruddaha wa yasjura qailaha. Fa in lam yanzajir bil kalam zajarahu bi yadihi. Fa in lam yastati' bil yad wala bil lisan faraqa dzalikal majlis." Selayaknya ya, sudah seharusnya bagi seorang yang mendengar ghibahnya seorang muslim, ghibah saudara kita yang muslim, hendaknya menolak ghibah tersebut, menghentikan, mencegah serta memperingatkan orang yang berkata ghibah tersebut. Nah, kalau orang yang berbicara ghibah itu tidak berhenti dengan ucapan atau teguran, zajarahu biyadih, hendaknya dicegah dengan tangannya ya. Diingatkan, dicegah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu mencegah dengan tangan dan lisannya, faraqa dzalikal majlis, maka hendaknya meninggalkan majlis tersebut ya. Permisi ya. Mengundurkan diri atau berpindah dari majlis tersebut ya. Dan di sini terdapat suatu fadilah besar ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Barang siapa yang menolak atau menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka ya. Allah akan menjaga, memalingkan wajah orang yang menjaga kehormatan saudaranya ini dari api neraka pada hari kiamat kelak. Ini. Kemudian jika seseorang mendengar perkataan yang mungkar ya, perkataan yang haram dalam suatu majelis, kawan duduknya berbicara sesuatu yang mungkar, yang haram, entah ghibah atau perkara yang sia-sia dan sebagainya, maka kita diperintah untuk mengingatkan, ya, mencegah kemungkaran tersebut. Jika tidak mampu, maka harus meninggalkan majelis tersebut dan tidak tetap duduk di situ. Ya. Karena seseorang yang tidak berpisah atau tidak meninggalkan majelis yang mungkar, maka dia berserikat dalam dosanya. Ya. Dia ikut terlibat dalam dosa kemungkaran tersebut ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang 140, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam kitab Al-Qur'an bahwasanya apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, bersama kaum yang mengolok-olok ayat-ayat Allah tersebut. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka mengalihkan pembicaraannya pada tema yang lain. Karena kenapa? Kalau seorang tetap duduk bersama suatu kaum yang memperolok-olok ayat Allah dan tidak meninggalkan majelis itu, innakum idzam mithluhum. Jika kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian serupa dengan mereka ya. Innakum idzam mithluhum. Jika demikian, kalian sama dengan mereka. Nah, di sini bahayanya duduk bersama kaum atau orang-orang yang membicarakan kebatilan. Apalagi pembicaraan itu bersifat kekufuran ya. Karena memperolok-olok ayat Allah atau hukum Allah atau syariat Allah, memperolok-olok ayat Allah atau hukum din yang telah jelas, ini kufur. Masuk kufur dan naqid min nawaqidil Islam, salah satu pembatal keislaman. Berbahaya ya, memperolok-olok ayat Allah atau salah satu hukum Allah, hukum Islam yang sudah jelas, ini kufur. Dan termasuk pembatal keislaman. Yang berbicara dengan memperolok-olok ayat Allah atau salah satu hukum Islam yang sudah jelas diketahui, maka dia kafir, murtad. Itu yang berbicara. Lalu bagaimana yang mendengar? Yang mendengar hukum Allah diolok-olok atau ayat Allah dipermainkan, dia diam, duduk dan diam bersama mereka, disamakan oleh Allah dengan yang berbicara. Padahal dia diam, tidak berbicara. Tapi ketika dia duduk pasif ya, dia duduk pasif mendengar dan tidak meninggalkan majelis itu atau mencegah orang yang berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang mendengar ini dengan yang berbicara. Jadi sama-sama terjatuh dalam nawaqid al-Islam, pembatal keislaman ya. Jadi ayat ini suatu peringatan yang tegas sekali ya. Jadi tidak boleh seseorang itu berada di suatu majelis atau pembicaraan yang isinya kebatilan. Kalau tema pembicaraan itu kekufuran,
maka mendengarkannya ikut kufur. Kalau tema pembicaraan itu haram, mendengarkannya haram. Ya, jadi berserikat dalam dosa jika dia tidak meninggalkan majelis tersebut.